ketika zaman Orde Baru, pada zaman Jaksa Agung Sugiharto, dan itu dipakai kalau nggak salah tahun 68 diresmikan dan melewati berbagai Jaksa Agung. Tercatat diantaranya Jaksa Agung Ali Said, Jaksa Agung Ismail Saleh, Jaksa Agung, bermacam Jaksa Agung sampai Jaksa Agung di zaman reformasi Galib dan kemudian sekarang Jaksa Agung Pak Burhanuddin. Dan sejarah dari gedung itu pun berakhir malam minggu kemarin. Seperti biasanya ketika kebakaran melanda kantor penegak hukum, masyarakat langsung berspekulasi, ini pasti ada hubungannya dengan perkara yang ada. Dan dikait-kaitkanlah berapa perkara besar yang ada, dan terutama sekali tentu perkara Joko Chandra yang minggu-minggu ini masih heboh setelah Joko Chandra ditangkap di Malaysia dan dikembalikan ke Jakarta, dan salah satu jaksa oknum jasa yang terlibat ditahan di Kejaksaan Agung. Dan kebetulan pula kamar jaksa yang ditahan itu, Jaksa Pinangki, itu ada di gedung yang terbakar itu, lantai 3. Sehingga nyambunglah spekulasi tadi. Walaupun Menko Polhukam sudah mengingatkan bahwa tidak ada berkas yang terbakar dan bahkan tidak ada barang bukti, tapi prasangka tetap berjalan sampai hari ini. Karena itu saya kepingin mendengar kembali dari Menko Polhukam, Pak Profesor Mahfud MD. Selamat malam Pak Menko. Selamat malam Bang Tani. Pak Menko, saya sudah mendengar Pak Menko menenangkan publik bahwa dari gedung yang terbakar itu tidak ada berkas yang terbakar. Bahkan tidak ada barang bukti juga, karena bagian perkara bukan di gedung itu tapi di gedung yang lain, baik pidana khusus ataupun pidana umum. Tapi toh spekulasi itu tetap menjalar dan berkembang dan dihubungkan dengan perkara Joko Chandra karena ada Jaksa Pinangki yang terlibat, sehingga seolah-olah itu tuduhannya dibakar. Bagaimana Pak Menko menanggapi ini? Baik, nanti yang lebih detail itu akan disampaikan oleh Bapak Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya, Pak Hari Setiono. Tapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang secara umum menjawab masalah-masalah yang disampaikan oleh Bang Karni tadi. Pertama begini, pemerintah punya 3 catatan prinsip, catatan dasar untuk menyikapi persoalan itu. Pertama, berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, yang disebut perkara Joko Chandra, perkara Jiwasraya, dan lain-lain, itu aman. Perkara akan terus berjalan sesuai dengan timeline maupun sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi berkas-berkasnya aman karena ada di ruangan lain. Itu satu. Yang kedua, saya mengatakan kita harus menunggu penyelidikan atau penyidikan yang sekarang sedang dilakukan
oleh Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung itu sudah membentuk posko bersama antara Jampidum dan Pasret melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Lalu yang ketiga, renovasi gedung yang tadi kabarnya tidak diasuransikan, itu nanti akan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya. 3 hal pokok itu sikap pemerintah. Lalu saya ingin menjawab atau mengurai lebih lanjut isu-isu tadi yang ditanyakan. Saya memang bilang kita jangan terlalu banyak berspekulasi. Tapi saya memastikan ya bahwa kita harus menunggu polisi. Kenapa? Karena kan banyak sekali spekulasi. Ada yang bilang itu memang sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak. Itu spekulasi sekali kan itu. Tetapi saya tidak melarang bahwa kita harus menunggu polisi. Jadi saya tidak mau halangi polisi, malah saya sudah telepon Kapolri dan ke Jaksa Agung juga, saya nelpon supaya itu dilakukan secara profesional. Karena seperti saya bilang, pemerintah tidak mungkin berbohong. Dalam situasi sekarang, pemerintah berbohong itu akan dibongkar oleh orang lain dalam waktu cepat. Kan ada IPW, ada Boyamin, ada siapa lagi yang main-main yang selalu bisa membongkar kalau polisi atau kejaksaan main-main. Saya bilang, pemerintah tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin. Dalam konteks itu, kata-katakan pemerintah tidak mungkin berbohong, itu tidak bisa kalau berbohong. Saya bilang kepada Kapolri tadi malam, harus betul-betul prinsip promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya yang menjadi slogan Polri itu, supaya dilaksanakan dengan baik dalam kasus ini. Harus terbuka, harus transparan. Tidak ada yang melarang atau mendahului polisi untuk tidak bertindak. Dan polisi, Kapolri tadi malam bilang, polisi akan tegak lurus, ya Pak, sesuai dengan konstitusi. Dan Anda semua, masyarakat, diawasi saja. Kalau main tidak benar, dibongkar aja. Selama ini kalau mau main-main, dibongkar semua kok. Sekarang sudah terbuka semua. Gitu. Nah, yang kedua, saya akan bicara tentang eksekusi uang. 456 M. Ada 456 miliar ya. Ada insinuasi bahwa uang itu sudah dijadikan bancaan oleh jaksa dan politisi. Uangnya tidak disetorkan ke kas negara. Bahkan yang mengatakan ini Pak Antasari Azhar. Tanyakan itu ke kejaksaan. Itu memang tidak menuduh, tapi itu insinuatif. Oleh sebab itu saya ingin tegaskan. Satu, saya jelaskan kasusnya dulu. Kenapa ada uang ini? Dan kenapa kejaksaan PK? Gini. Jadi pada tahun 2009 itu ada 3 orang diajukan ke pengadilan. 1, Syaril Sabirin. 2, Pandi Lubis. 3, Joko Chandra. Dalam satu kasus yang sama. Lalu yang 2 dijatuhi hukuman pidana. Syaril Sabirin dan Pandi Lubis dijatuhi hukuman pidana. Dan di dalam pidana itu selain hukuman badan, juga harus mengembalikan uang. Ya, menyita uang sebanyak 456 miliar. 546 miliar. Itu kasusnya. Nah, ketika yang ini mau diambil dari Syaril Sabirin dan Pandi Lubis, Syaril Sabirin bilang uangnya tidak di saya. Uangnya itu ada di Joko Chandra. Tapi Joko Chandranya bebas. Padahal ini dalam satu kasus. Joko Chandra dianggap perdata. Padahal yang 2 itu pidana. Gitu.
sebab itu jaksa lalu naik banding, mengajukan PK. Kenapa? Alasan jaksa, meskipun ada ketentuan pasal bahwa yang mengajukan PK itu hanya terpidana atau ahli warisnya, itu pasal 263 ayat 1. Tapi alasan pengajuan PK ada. Jika putusan hakim mengandung pertentangan satu sama lain, atau jika hakim memidana tetapi tidak disertai pemidanaan, maka bisa PK. Nah, jaksa kemudian PK dan dikabulkan. PK itu oleh Kejaksaan Agung, oleh Mahkamah Agung. Itu sebabnya uang 546 miliar itu lalu berdasar putusan PK itu harus diambil. Bisa dieksekusi. Nah, uang itu langsung dieksekusi pada bulan itu juga. Nih saya bacakan ya. Surat perintah eksekusi dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Setia Untung Ari Muladi dengan nomor perintah 142 bla 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 2009. 15 Juni tahun 2009. Berita acara eksekusi yang pada waktu itu Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani dilakukan pada tanggal 29 Juni 2009. Transfer langsung ke kas negara melalui transfer RGTS dalam bentuk setoran surat setoran bukan pajak nomor 20 SSBP 06 2009 pada hari itu juga. Beritanya dimuat di semua media. Jadi yang ikut mengembang-kembangkan itu menjadi provokator karena semua media ini ada di meja saya. Pada waktu itu sudah memuat berita eksekusinya pada hari itu. Kenapa diinsinuasikan seakan-akan dimakan oleh jaksa dan para politisi? Isunya dirembuk di dalam sebuah hotel lalu dibagi-bagi gitu kan? Ini ada semua ya, ada di saya, ada di Kejaksaan, ada juga di Menteri Keuangan, ada di BI. Ada buktinya. RGTS. Bukan dalam bentuk uang tunai RGTS. Karena uang besar. Nah, oleh sebab itu hentikan insinuasi itu. Itu kebohongan yang sengaja melakukan demoralisasi. Karena pada waktu itu kalau orang mengikuti beritanya tahu semua. Disiarkan televisi. Ini berita yang apapun lain juga masih ada banyak. Di sini. Itu ya. Supaya saudara sekalian dipahami, jangan melakukan insinuasi. Perkara Jiwasraya akan jalan. Jaksa Pinangki akan jalan. Malah hari ini sudah ditambahkan lagi. Dakwaannya bukan satu pasal korupsi atau apa. Sudah ditambahkan lagi pasal baru yang saya dapat hari ini. Jadi jangan selalu mulai dengan menyalahkan, mencari-cari. Saya tidak pernah menghalangi. Wah, Mahfud mendahului polisi. Bahwa itu aman 100%. Saya katakan, aman 100%. Tetapi tunggu penyelidikan polisi. Dan begitu kalimatnya. Itu. Jadi dipotong-potong begitu, tidak benar. Nah, saudara saya menjawab. Kecurigaan itu boleh apa enggak? Ya, kalau menurut agama, melalui dulu Pak Fahri Hamzah melalui ALC juga mengatakan kita ini jangan curigalah. Pada waktu KTP kata Pak Fahri itu korupsi. Tidak boleh curiga, dosa. Saya katakan curiga itu menurut agama boleh. Dalilnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu kecurigaan dan sangka itu. Inna ba'dadh-dhann ismun. Sesungguhnya kecurigaan
Prasangka buruk itu sebagiannya dosa. Berarti sebagiannya tidak. Iya kan? Dosa itu hanya sebagiannya. Sebagiannya tidak. Kalau kita pantas curiga, curiga. Oleh sebab itu, saya selalu berteori, hukum itu ada karena orang harus dicurigai. Lahirnya hukum itu karena kita harus curiga pada orang. Jadi kalau ada sesuatu yang lain ya dicurigai saja. Tetapi jangan mencari-cari insinuatif namanya. Maka saya katakan di sini, orang membuat hukum itu dasarnya karena orang harus dicurigai. Kalau orang berkuasa ini korup, dibuat hukum begini. Polisi bekerja harus dimulai dari curiga. Harus dimulai dari praduga, terduga, tersangka, terdakwa, tertuduh. Itu semua prasangka. Harus dibuktikan. Tapi boleh. Intelijen. Itu boleh curiga. Memang tugasnya untuk keselamatan negara, intelijen itu harus mencurigai orang yang aneh-aneh. Hancur dong negara tanpa intelijen. Gitu. Sehingga bagi saya curiga itu boleh, tetapi jangan terlalu gelap. Setiap apa salah, setiap apa dicurigai itu tidak benar juga. Gitu. Jadi di dasar agama semua orang mengatakan jangan suruh curiga, jangan suudzon, itu dosa iya. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan Al-Hujurat ayat 11 bahwa yang dosa yang tidak boleh dalam curiga itu hanya sebagian. Sebagiannya boleh. Bahkan polisi itu memang harus mulai dari kecurigaan. Dari prasangka. Baru bekerja dia. Kalau tidak ada cara jalan kalau tidak mulai dari curiga. Ada bukti dulu kan. Itu ayat Al-Quran. Saudara, kalian itulah pengantar saya. Jadi pemerintah tetap pada posisi kasus-kasus yang dikarang oleh Kejaksaan Agung jalan. Kita tidak bisa berbohong, Anda akan tahu dalam kami berbohong. Oleh sebab itu, jangan khawatir, transparan aja. Pak Kapolri sudah saya beritahu. Pokoknya transparan. Kalau main-main akan ketahuan, dibongkar orang, kita malu. Tak mungkin kita bisa berbohong dalam situasi seperti ini. Mari kita tegakkan hukum ini dengan benar, sehingga sebagai negara hukum, kita ini bermartabat. Bukan main tudang-tuding yang tidak ada buktinya. Gitu. Tunggu proses itu. Kalau prosesnya curang, nanti akan ketahuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, saya kira keterangannya cukup, lebih dari cukup. Sangat lengkap malam ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak.